Selamat malam minggu teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, tanggal 25 ya, 25 Februari 2023. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua berkumpul pada malam hari ini membahas sebuah buku karya dari Edward Suhadi eh, yang judulnya Mulai Mengerti. Gitu. Bersama dengan kita sekarang ada teman-teman yang sudah membaca juga buku ini, yaitu ada Kak Isela Siregar dan Kak Tania. Dan mudah-mudahan nanti juga muncul teman-teman yang lain yang juga sudah membaca buku ini. Tapi misalnya belum pun, nggak apa-apa karena kita di sini pengen cerita aja kenapa sih kita kok bisa suka banget sama ini buku. Dan dari situ harapannya teman-teman juga mulai tertarik untuk membaca buku karena beneran ini buku tuh lagi hype banget di bulan dari bulan kemarin sejak dirilis begitu. Oke, langsung saja selama 1 jam ke depan kita ngobrol-ngobrol nih tentang karya dari buku Edward Suhadi ini. Aku mau mulai dengan cerita dulu ya. Jadi buku Mulai Mengerti ini karya pertamanya Edward Suhadi. Edward Suhadi itu siapa? Beliau adalah sosok di balik banyak iklan-iklan karya Ceritera ID. Beliau itu backgroundnya adalah fotografer dan di Instagram beliau sudah membagikan banyak kisah hidupnya melalui caption Instagramnya. Nah, yang unik buku ini tuh diambil dari kumpulan caption tersebut gitu. Kumpulan caption dari Instagramnya Edward Suhadi. Dengan tagline yang berujar hidup sebenarnya lebih mudah, Edward Suhadi ingin menjangkau lebih banyak orang untuk eh, mau mulai mengerti tentang kehidupan begitu. Oke nih, kita sekarang ngomong dari sampulnya dulu nih. Kak Isela atau Kak Tania mau sharing-sharing dulu menurut kalian sampulnya nih gimana? Siapa dulu nih kira-kira? Silakan, silakan. Oh, aku dulu. Oke. Kalau menurut aku, sampulnya ini unik sih sebenarnya. Karena dia juga Mhm, waktu dari awal pre-ordernya juga nawarin Rubik gitu kan. Jadi kalau mhm, aku lihat, ini sampulnya tuh kayak muka orang, tapi diacak-acak kayak Rubik gitu jatuhnya. Jadi mhm. kayak disuruh menyusun biar kita lebih mengerti gitu, mungkin seperti itu gitu. Ya, rada unik ya ini sampulnya bener-bener bikin kaget gitu kan. Iya bener. Lain dari yang biasa gitu karena di situ eh, di bawahnya mata tuh ada kumis, terus di sebelahnya kumis itu ada hidung, di sebelahnya lagi ada separuh mulut gitu. Jadi memang benar-benar seperti Rubik cube, kotak Rubik itu yang diacak-acak warnanya merah, kuning, hijau itu. eh Kehidupan yang dia ceritakan di sini pun diibaratkan seperti Rubik gitu. Jadi kita apa ya kayak perjalanan memulai hmm, satu road trip yang panjang gitu, yang namanya kehidupan gitu mungkin ya. Kadang kita kan bingung, ini kenapa sih kok kita mengalami hal ini gitu. Oke, kalau Kak Tania sendiri gimana nih? Kalau lihat sampulnya. Iya sih, sampulnya lucu, Mm-mm, lucu. Cuman memang sejalan sih ya, mungkin karena dia backgroundnya juga di agensi, kreatif ya, kreatif iya iya agency. kreatif agency gitu kan. Jadi Mm-mm, dari awal kan dia udah disiapin nih untuk launching buku, dia sertakan dengan Rubik gitu sebagai mm-mm, propnya gitu kan. Eh mm-mm, ya, ya ini juga
sampulnya, dia buat kayak gitu. Lucu sih, jadi, menarik menarik, apa ya, nggak biasa gitu ya ya, dia berhasil membungkus launching bukunya ini dengan 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 bikin orang pengen tahu gitu kan, bikin orang, Mm-mm. eee, ya seru aja gitu ada rubriknya. Jujur aku nggak pesen yang sama rubrik ya, Mhm. tapi aku juga nggak bisa. Maksudnya Mhm. aku tuh se ya dari baca buku ini terus aku jadi pengen juga nih belajar Mhm. menyelesaikan rubrik, tapi memang belum sih, belum ada waktunya. Ya cuman seru ya kayaknya, aku jadi mikir aku sendiri aja sampai sekarang belum bisa, nggak tahu gimana caranya nyelesain Rubik itu penuh, paling cuma satu sisi doang. Dari dulu tuh bisa tapi salah satu sisi, tapi kalau semua sisi selesai tuh nggak bisa, kayaknya kok amburadul semua gitu. Ya dari dulu juga pengen penasaran penasaran sebetulnya gimana caranya, cuman memang belum sempet aja nyari-nyari cara cara cari ya cara nyelesainnya gitu. Jadi ya, jadi nempel gitu sih ya, Kak, maksudnya dia sertakan dengan Rubik gitu. Jadi orang jadi lebih inget gitu, lebih nempel, "Oh ini loh bukunya Edward Suhadi," gitu. Iya, itu part paling nampol banget sih. Rubik ya, kayak wow, Rubik aku aja sampai sekarang masih belum bisa juga gitu. Belum berhasil gitu loh. Tapi karena lihat banyak orang bisa dan berhasil dan happy about it, kayak yang oh oke, sebenarnya ini bisa, tapi mungkin aku masih belum ke fase yang memahami dengan sepenuhnya gitu. Jadi Iya ya nggak apa-apa lah. iya lucu dari permainan itu terus dia masuk ke analogi kehidupan. Wah jadi Mm, ya emang dapet sih ininya, Emang maestro banget ya, ya heeh, dia bisa membuat membuat sebuah Rubik menjadi sebuah ide untuk buku gitu. mhm. Dan di belakangnya tuh ada sebuah kotak, ada sebuah kotak yang taruh Rubik kamu yang sudah selesai di sini, lalu foto dan post dengan hashtag atau tagar mulai mengerti. Jadi Mhm. sesungguhnya di dalam bukunya itu tidak ada cara menyelesaikan Rubik sama sekali. Itu spoiler ya. Ada. Nggak ada cara menyelesaikan Rubik sama sekali. Tapi tapi kita dijamin puas deh dengan isi buku ini gitu loh. Karena kalau menurutku pribadi ini adalah tipe buku yang paling gampang dibaca. Ya nggak sih? Kalau teman-teman gimana? Iya, bener, bener banget. Setuju setuju. Setuju. Oke, boleh nih cerita elaborasi. Kenapa kok ini gampang dibaca gitu? Hmm. Dari aku dulu ya. Mm-mm. Buku ini sebenarnya bahasanya ringan, tapi nggak murahan gitu. Jadi Hmm, menarik. eh, bermakna banget gitu. Jadi Edward Suhadi itu berhasil menciptakan kata-kata yang elegan untuk ditulis di buku tersebut gitu. Jadi kalau buat saya sih buku ini memang ringan, tapi dibacanya enaknya sih agak lama ya, karena ini sangat-sangat introspektif banget buat diri kita gitu. Jadi enaknya dinikmati perlahan sambil kita introspeksi diri. Walaupun buku ini memang dibacanya sangat ringan gitu. Iya, betul. Kalau katanya gimana nih? Setuju setuju. Sama sih, jadi gampang dimengerti karena bahasanya pakai bahasa sehari-hari aja, bahasa percakapan sehari-hari. Apalagi kan ini kan dari kumpulan, eee, caption Instagram kan, yang kita Mm-mm. tahu kepanjangan orang kan nggak mungkin mau baca. Jadi bener-bener pendek, bener-bener pendek, pendek-pendek per judul itu pendek-pendek, cepet gitu kalau kita mau baca, tapi ya itu, dia bisa bisa bikin tulisan walaupun pendek tapi ngena. Mm, Aduh, mm, mm. makanya aku juga nggak langsung
ya kan sebenarnya bisa aja sih kalau mau dibabat abis gitu, Mm-mm. selesai dalam berapa hari, tapi ya enggak, ambil jeda dulu, Merenungkan dulu renungkan gitu. dulu, Iya, iya, sama. gitu. Kayak aku sendiri merasa karena dia caption Instagram, jadi dan aku adalah follower setia gitu ya. Jadi aku sudah baca semuanya gitu yang dia tulis dan kebanyakan tuh kayak menohok gitu loh. Wah, iya ya bener juga ya. Oh iya memang hidup tuh kayak gini ya gitu loh. Oh dia juga pernah mengalami eh, masa menabur juga ya, masih masa susah, masa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu kan. Eh, ya itu ini merupakan buku yang sangat-sangat gampang dibaca dan humanis sekali. Maksudnya kayak memanusiakan kita sebagai manusia. Kita nggak dituntut dikejar untuk apa ya, kayak milestone-milestone yang susah dijalani gitu loh. Tapi ya udah kerjain aja fokus yang ada di depan kamu. Nanti akan datang sendiri kok kesempatan yang besar itu ke kamu gitu. Jadi aku merasa buku ini benar-benar menyayangi dan mengerti kondisi kita gitu loh. Nggak tahu ya sebenarnya. Kalau Devon gimana nih? Devon udah baca beberapa halaman pastinya ya. Nggak harus selesai kok, Fon. It's okay. Udah selesai. Oh wow. Gimana Fon? Kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Sebetulnya enaknya kayak mungkin kalau nggak salah ini dari kumpulan tulisan gitu ya, atau blog atau Instagram kayaknya gitu. Jadi Iya. ya bacanya ya kayak baca postingan Instagram aja gitu loh, dibukuin gitu. Jadi gampang sih sebetulnya, dan enaknya ya dia juga ini ya dibikin apa part gitu ya, bagian leadership, bagian relationship ya, itu juga enak. Jadi kayak jadi mau dibaca dari manapun sebetulnya bisa gitu sebetulnya, nggak usah dari awal. Iya betul. Nggak usah dari awal. Mau dibaca dari tengah-tengah, mau dibaca dari judul yang paling belakang juga bisa. Gitu. Itu Oke. aja menyenangkan Lanjut, sih. Oh, yang lanjut paling deh. yang paling bisa di highlight itu tulisannya Edward Saidi. Dia senang banget pakai analogi. Analoginya apa tuh contohnya tuh? Su aja. Ya tunggu bentar. Yang ini, yang nge-charge itu loh, apa? Yang dia pengen tahu, yang dia ngebayangin kalau misalnya tinggal di Jepang ya misalnya ya. Nah, terus kalau gimana gitu, pokoknya ada deh. Ntar dicari dulu, ntar balik lagi. Aku inget. Ya, tapi aku juga nggak catat di bagian itu. Cuma aku inget. Tentang pensiun kan itu kalau nggak salah. Ya, itu juga Pensiun. ada. Terus apa Oke. lagi ya, banyak deh. Terus Ya, kalau Rubik's buat gimana, Van? Rubik's Boleh dilanjutkan? Rubik's yang di jadiin prakatanya juga analogi. Iya benar. So, cadence versus speed itu yang sepeda analogi. Oh iya, itu aku suka banget. Itu termasuk hal yang paling aku highlight. Decadence versus speed. Cadence ya, bukan decadence. Sorry. Oke. Kalau buat teman-teman yang lain nih, hal-hal apa saja sih yang paling menarik yang ditemukan dalam buku ini? Yang ngena banget. Kak Isela gimana? Kalau aku jujur udah bingung banget, soalnya semuanya menarik parah banget. Semuanya hampir semua menarik. Waduh. Semuanya di-highlight dong. Hampir semuanya di-highlight dan itu dikasih post-it dikit-dikit gitu. Oh my. Sampai penuh banget gitu tuh buku. Nah, Oh gitu. bukan karena jawaban saya diplomatis ya, tapi emang menurut aku Edward Saidi ini sangat berhasil menciptakan buku yang sangat menarik gitu. Dia benar-benar prepare banget, dia bisa mengemas si storytelling kehidupannya jadi pelajaran hidup yang berharga buat orang lain gitu. Terus kata-katanya dia tuh halus aja gitu, tapi
menusuk hati pembacanya gitu. Jadi dia bisa buat secara smooth kita jadi introspeksi diri terus tertampar sama perspektifnya dia gitu. Sama Wow. kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang kita lakuin. Gitu Heeh, sih. heeh. Itu bener-bener aduh aku sampai bingung ini apaan yang paling menarik ya gitu. Menarik semua, highlight semua dong. Iya bener Wow. makanya. Sebenarnya buku ini tuh buatku tidak perlu di-highlight karena terlalu banyak yang dicetak hijau, dicetak hitam, dicetak merah dengan tebal, bold, italic. Jadi kayak ya udah di-highlight sendiri sama si Edward Suhadi gitu pas naik cetak mungkin ya. Tapi ada beberapa yang aku kasih post-it notes atau apa itu namanya buku ya. Kalau buatku yang paling ngena banget itu yang di part eh, yang kita ajak bicara terakhir, yang tentang kamu di deathbedmu, terus dirimu bilang you've done well. Itu tuh, aduh gila, aku nangis kejar sih pas di situ, kayak yang itu ngena banget di aku karena for some reason aku ngerasa aku tuh banyak kegagalan gitu loh sebagai seorang manusia gitu. Mungkin aku bukan anak yang baik buat orang tua aku, mungkin aku bukan ibu yang sempurna buat anakku, mungkin aku bukan istri yang wow buat suamiku. Jadi aku merasa kayak banyak hal yang harus diimprove gitu loh di dalam kehidupanku gitu. Kadang ada rasa bersalah yang timbul karena aku tidak bisa melakukan hal yang seharusnya aku lakukan gitu. Misalnya sebagai ibu yang harus mendampingi anak terus-menerus gitu. Eh, Hal itu tuh bikin aku merasa bersalah dan perasaan bersalah ini tuh ku bawa terus gitu loh. Tapi pas baca ini dia bilang you've done well gitu loh. Apapun yang sudah kamu kerjakan, kamu itu mengerjakan karena dasar cinta. Ibaratnya apapun yang kamu kerjakan dalam kehidupanmu saat ini itu landasannya adalah cinta. Jadi berhenti blaming yourself dan hargailah gitu loh maksudnya apa yang sudah kamu kerjakan untuk dirimu sendiri. Jadi dia bilang you've done well gitu tuh aku nangis bener cemen ya tapi aku bener-bener aku itu kayak oh ya ampun ada loh yang ngertiin aku dan itu di halaman di buku tersebut gitu aku rasanya kayak wow terima kasih Edward Suhadi udah bikin buku ini gitu. Kalau katanya gimana nih? Iya sama sih, banyak banyak banget di sini sampai bingung. Hmm. Eee, Nanti ke Alfon juga perlu ditanya, udah dateng ke Alfon. Oh ya, Ditodong oh dulu. ha. Apa ya, nanti Kak Isela juga ini dong share satu. Jadi biar spoiler buat teman-teman yang belum Oh, baca boleh mungkin. boleh boleh. Nanti aku spoilerin satu. Spoiler. Ah, kalau aku pilih yang sebetulnya banyak banyak banget yang menarik, tapi ya udah kalau ini spoiler satu. Jadi di judul ketiga dari yang terakhir, judulnya Hidup Selalu Sudah Selesai. Hmm. Itu. Jadi di situ si Edward Suhadi bilang, jadi nikmati aja hidup saat ini. Nggak perlu tambahan ini itu. Itu dia analoginya dia lagi bangun rumah itu ya, bangun bangun rumah udah selesai tapi ya masih banyak kurang ini itu gitu. Tapi ya kalau kita bisa pilih kita mau bawa kesel, aduh ini belum, aduh dibawa stres gitu, atau dinikmati aja udah selesai gitu. Ya udahlah tambahan-tambahannya sambil jalan gitu, tapi udah selesai nikmati, rayakan gitu kan. Eee, itu kan maksudnya beda ya, kita menyikapinya pilih yang mana gitu. Nah, jadi dia bilang hidup juga sama, eee, kalau sekarang kita hidupnya selalu merasa kurang, "Aduh kenapa aku belum jadi ini, belum mencapai ini, belum itu, belum" selalu merasa kurang, stres sendiri gitu, kita nggak bisa menikmati, ya
ya sayang aja gitu. Padahal namanya hidup kan proses ya, perjalanan gitu. Jadi dia bilang nikmati hidup saat ini tanpa nggak usah pikirin perlu tambahan ini, perlu itu, harus punya ini, harus punya itu, harus mencapai ini, harus mencapai itu gitu. Berhenti selalu merasa kurang. Nggak perlu bilang harusnya gini, mestinya gitu kan. Dia bilang nggak perlu itu, nikmati aja. Ya itu judulnya hidup selalu sudah selesai. Anggap ya udah sudah selesai, nikmati gitu. Nanti sambil jalan ya eh, kita akan tambahkan, kita akan Benahi ya dikit-dikit benahi, gitu. benahi ya sambil jalan gitu. Itu bagus sih. Bagus. Ya, aku juga suka. Kalau Kak Alfon gimana nih kesannya tentang buku ini? Apa yang paling ngena gitu di hati pas baca keseluruhan bagian itu? Halo Kak Wulan dan semuanya. Halo, halo, Makasih udah selamat diajak datang. ngobrol. Eh, aku sebenarnya belum selesai, tapi sebenarnya dari bukunya kan udah dikasih tahu dan lumayan kelihatan ya. Kayak kompilasi tulisan yang Ko Edward di IG-nya sama di blognya gitu. Dengan format buku ini eh, aku ngerasanya malah lebih enak sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau di IG atau di blog mungkin kita suka lupa nyarinya kemana gitu kan. Di sini udah kayak udah dirangkum jadi satu dan dikelompokin kategorinya gitu. Udah Mungkin secara dikurasi gitu umum ya. bukunya di situ dan kalau buatku sendiri tuh enaknya kayak kadang-kadang eh, yang penting lagi pengen baca aja gitu ya random aja gitu. Buka buka halaman mana aja tuh ada aja yang bisa ngena gitu sih. Menurutku emang saking jagonya dia nulis dan emang masalah-masalah yang cukup rumit tapi dia bisa urai dengan sederhana dan kata-kata yang enak dan nggak terlalu menggurui gitu. Itu yang yang terasa banget di sini. Tapi memang aku berusaha baca urutan dan ya lumayan banyak lah yang 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 dikasih marking dan dikasih highlight juga dan beberapa sebenarnya agak pengulangan ya gitu karena memang aku juga udah lumayan lama ngikutin blog dan IG-nya tapi memang di sini enaknya jadi lebih rapi gitu. Kalau ini yang aku lagi buka random ada yang aku suka itu orang ahli itu kayak hantu nggak pernah kelihatan kerjanya apa tapi semuanya mulus beres dan lancar itu jadi ini salah satunya tentang kerja lah jadi macam-macam tentang kehidupan tentang kerja tentang relationship juga banyak banget sih yang bisa dipelajarin dan menurutku sih bacanya nggak perlu buru-buru ya mungkin dia udah banyak emphasize juga berapa kali di IG-nya atau di mana memang bukunya bisa ngena ke banyak hal itu sih yang aku suka banget. Iya, ya. Makasih. Yang orang ahli kerjanya kayak hantu itu juga bagus ya. Itu kalau buat orang karir mungkin ya ya kamu dibayar tuh untuk menyelesaikan masalah gitu intinya. Ya mungkin kalau aku pernah mengalami resign pernah mengalami dipecat pernah mengalami pilih kerja sebelumnya yang hal-hal tentang kerja nih bagus banget sih kayak coba aku dulu baca dan terapin ini lebih awal gitu kadang ada perasaan gitu juga kalau baca di bagian kerja tapi mau gimana pun tuh kayaknya di fase hidup mana aja bisa relate sih yang tentang kerja ya khusus yang tentang kerja aku rasa gitu jadi tentang gaji tentang stres itu aku yang udah 30-an sekarang ngerasa wah ini pas awal-awal kerja dulu itu bagus banget buat dipahamin lah gitu. Jadi kalau yang baru mulai kerja bisa mulai baca buku ini juga banyak yang bisa diambil pelajarannya. Devon gimana? Udah bisa balik sama Cadence versus Speed nggak? Kenapa? Katanya tadi mau cerita yang kesannya tentang Cadence versus Speed itu.
Oh itu yang naik sepeda. menyenangkan sih itu. Sebelumnya udah pernah baca. Itu kalau nggak salah ada di Instagram ya. Heeh. Hidden Source Speed. Jadi kadang apa ya, kita terlalu fokus sama hal yang nggak bisa kita kontrol sih. Itu kalau 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 dari sana ya. Tapi kita lupa apa yang bisa kita kontrol. Kalau dimaksimalin bisa yang kita nggak apa ya, nggak di kita nggak apa, jadinya kita fokusnya kemana gitu, nanti speednya ngikutin kan, jadi yang lain-lain ngikutin. Tapi kalau mau ada beberapa hal yang lain gitu, Alphonse ada juga tuh pernah bikin illustration ya. Kalau mau hal lain ada, ini sempat ada dari beberapa yang di highlight, ada beberapa yang jadi favorite juga nih. Ini satu, ini pertama, the sum is greater than its part. Hasil akhir itu selalu lebih besar daripada bahan-bahannya dijumlahkan. Itu bagian-bagian awal tuh itu Iya. menyenangkan juga bacanya. Kayak ya kadang apa ya, hasil yang kita hasilnya itu ya kadang jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan gitu, effort kita gitu kan. Dan itu benar gitu loh. Ya apa ya, contoh di sini aja gitu loh, misalnya masuk untuk di Discord buat dapat sesuatu itu tentang pengembangan diri, mungkin dapat teman juga gitu kan di sini. Itu kan juga salah satunya gitu ya. Terus yang kedua quotes-nya adalah every project is your microphone to the world. Oh ya, corong dunia itu ya. Ya, Gimana tuh kesan kamu? itu juga yang saya sendiri kayak apa ya, yakinin gitu loh, percaya juga ternyata diiyain sama Ko Edward Ko Edward juga kan. Jadi kayak ya kadang kita mungkin kerja ya udah gitu aja gitu loh, padahal kadang juga sebagai apa ya, tempat bisa untuk apa, grow, bikin orang grow juga gitu loh. Jadi nggak kerja sekedar kerja gitu loh. Ya di sini juga nggak, ya contohnya di sini as community manager, as videographer lah gitu, as videographer gitu. Saya ketika bikin video gitu nggak mau cuman video itu ya udah gitu selesai gitu, tapi juga pengen video itu ada value gitu loh yang bisa berikan ke orang gitu loh. Kayak inilah rekaman ini nanti gitu kan, di-upload ke YouTube, oh orang jadi tahu tentang ada buku ini, mungkin jadi bisa leveraging dia gitu, juga bisa kan, dia hidupnya jadi lebih baik gitu. Itu juga salah satu yang kayak makanya masuk gitu favorite sini, free project is your microphone to the world. Wow. Yang terakhir itu yang sempat di-mention juga, yang hidup Jepang ya kalau nggak salah ya, mau pensiun. A life of happiness, fulfillment, peace and contentment is a life full of charging and spending. Jadi kita kira kan, mungkin kebanyakan dari kita kirain enak ya, leha-leha gini gitu. Tapi apa iya gitu loh, leha-leha aja gitu. Cukup gitu. Terus apakah ketika kita bekerja gitu itu nggak, justru bukan sesuatu yang enak gitu ya. Kalau saya ibaratinnya jadi kayak ini. Kalau kita punya device gadget gitu ya, HP, laptop gitu. Kalau selalu dicas gitu 100% terus, lama-lama baterainya bisa bocor loh gitu loh. Akhirnya nggak bisa dipakai juga gitu. Ya sama aja kita kalau kayak kita healing walaupun Kak Ulan nggak suka ya healing. healing terus gitu. Ya apa yang jadi penuh terus gitu, terus apa gitu loh, bahkan malah bisa kehilangan kata healing, kehilangan makna gitu. Ada pertanyaan dari Feli nih, soal yang kerja yang tidak kelihatan, bahas soal effortless
jadi inget Devon. Ada komen soal itu juga nggak, Von? Nah itu juga menarik sih, tentang kerja yang nggak kelihatan. Enggak. Ini ya Kelihatannya yang effortless. ya, Mungkin effortless Kelihatannya karena sudah effortless. dikerjakan bertahun-tahun. Jadi kayak sudah mulai otomasi gitu loh, semi otomasi gitu mungkin kayaknya ya. itu ya quotes yang paling kayaknya tidak pakai usaha selalu membutuhkan usaha paling besar gitu sih. Iya. Ya kelihatannya mungkin sih. Feli gimana nih? Feli mau menanggapi nggak nih? Atau sinyalnya busuk banget di situ? Jadi Feli Semoga lagi sinyalku, glamping. ya nih, semoga sinyalnya nggak kenapa-napa ya. Aku sih, iya, aku sih bacanya juga belum selesai, masih relationship, baru nyampe yang relationship separo, tapi bagian yang terakhir yang happiness masih belum. Cuman aku juga dari awal depan baca itu banyak yang paling kena sejujurnya di kerjaan sih. Kerjaan iya, terus yang soal leadership juga kena banyak. Cuman kayaknya aku lebih banyak kena di yang soal kerja sih. Kerja, aku kayak ngerasa itu apa yang ditulis tuh kayak bener semua gitu loh. Kayak apa ya? Eh, walaupun maksudnya kadang aku ngeliat apa yang aku kerjakan itu sebetulnya prinsipnya mirip-mirip sama yang ditulis sama si Ko Edward. Cuman aku juga ngeliat kayak apa yang aku kerjain ini juga harusnya bukan cuman di stop di aku doang gitu loh. Jadi kayak maksudnya kalau ini kan si Ko Edward bikin perusahaan ya dan dia bangun tim apa segala macem. Nah aku tuh ngerasa kayak selama ini tuh yang aku kerjain prinsip-prinsip yang mungkin si Ko Edward juga jalanin, aku udah jalanin. Tapi gimana caranya supaya aku bisa bangun prinsip yang sama itu ke teman-teman kerjaku juga, terus ke tim juga, dan maksudnya ya jadinya apa ya? Itu sih maksudnya dari tulisan-tulisan ini aku ngerasanya kayak ya harusnya semua ilmu ini tuh nggak cuma stop di aku doang gitu loh. Tapi gimana caranya supaya ini bisa juga aku share juga ke teman-teman di kantor. Itu sih yang Mungkin bisa bikin menurutku manajemen penting. training di kantor berdasarkan Hah? bukunya. Mungkin bisa bikin Bikin apa? manajemen trainee berdasarkan bukunya Edward Suhadi. Oh, iya, ya walaupun sebetulnya bidang pekerjaanku kan agak beda ya. Kan dia ada tulis, aku lupa di bagian mana, yang mengenai orang bebal sama orang pintar. Kalau orang bebal itu nggak bisa diajarin. Mereka harusnya ya udah emang cuma dikasih tahu. Terus aku kayak, aduh ini tuh kayak iya sih bener sih, bener banget. Bener banget gitu, emang beda gitu loh antara orang ngajarin orang bebal sama orang pintar tuh bener banget gitu loh. Cuman kayak ya siapa sih yang nggak berharap kalau kerja itu pengennya kan sama orang pintar semua kan ya. Cuman kenyataannya memang dunia tidak seindah itu. Jadi ya mau nggak mau ya memang harus dijalani. Aduh, iya biar orang lain punya pandangan yang sama. Ya pokoknya itu sih. Aku bener-bener kena banget ya pokoknya di kerjaan sama yang di leadership. Terus aku pengennya ya pengen gitu loh kayak kalau bukan ngedenger baca tulisannya dia kan kayak kesannya bukan apa ya timnya dia perusahaannya dia yang dia bangun itu betul-betul solid terus bener-bener kayak positif banget gitu loh. Nah, ya pastilah aku juga pengen kayak gitu. Tapi ya maksudnya ya mulainya kan nggak mungkin cuman bisa dari ngarep kan ya. Karena semua tulisan dia itu adalah dia yang jadi penggerak gitu. Nah, aku juga semoga bisa menjadi penggerak seperti Ko Edward di tempatku. Amin. Udah gitu. Amin. Mari kita doakan Felicia Iskandar bisa menjadi penggerak di tempatnya dia, dimanapun dia ditempatkan. Oke, adakah yang lain yang pengen sharing juga? Aku mungkin mau nambahin tentang yang corongmu untuk dunia kali ya. Oke, silakan Kak Stella. Jadi kalau aku sih sejak baca yang judulmu corongmu untuk dunia langsung kayak berpikir nih kayaknya harus jadi value gue deh gitu kan. Soalnya dia itu kayak ngajarin kita kalau misalnya setiap pekerjaan kita maupun hobi kita atau peran kita di tengah keluarga pun atau peran kita di tengah lingkungan sosial
itu kesempatan kita untuk berbicara kepada dunia gitu. Jadi kita tuh kadang berpikir bahwa kita minta untuk dikasih kesempatan yang besar lah, atau misalnya gue nggak bisa nih ngelakuin hal ini karena gue belum dapet kesempatan ini gitu. Padahal hal-hal kecil di sekitar kita pun udah merupakan kesempatan gitu yang sebenarnya bisa kita upayakan untuk menjadi corong buat dunia gitu. Kalau dari aku Mhm. sih gitu sih, Wulan. Oke, oke. Oke, terima kasih. Adakah yang lain mau cerita juga? Hmm. Kalau tidak kita ke, ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Aduh, bentar. Kalau ada yang bisa di-improve dari buku ini, itu maunya kalian nambahin apa gitu? Atau mungkin untuk episode next-nya, buku mulai mengerti part 2 gitu. Kalau dari aku sih Mhm. untuk bukunya sebenarnya udah sangat bagus ya, udah kalau aku ngasih rate bisa mungkin 9/10 kali. Jadi, Mhm. tapi kalau aku ini subjektif sih. Sebenarnya agak kurang suka sama covernya. Oke. Karena agak spooky kalau menurutku. Jadi kayak orang kalau ngeliat tuh, ih buku apaan tuh gitu. Jadi kayak kesannya kayak buku fantasi gitu. Padahal sebenarnya emang agak unik sih sebenarnya. Cuma satu sisi ya, aku berpikir agak spooky gitu. Kayak gitu sih. Cuma kalau untuk keseluruhan, itu udah sangat bagus sih. Udah mendekati sempurna kalau aku bilang. Udah bagus banget. Jadi kita juga mau bacanya juga pengennya nambah terus. Kok udah habis ya gitu kan. Sedih gitu. Kok udah habis sih, pengen lagi deh gitu. Pasti kayak gitu deh. Mhm. Oke, aku sih lebih pengen dia nambahin tentang keluarga ya, tentang family. Jadi aku paling suka yang bagian, istrimu bukan cenayang, ngomong gitu. Jadi kadang kita berpikir karena kita sudah terlalu lama bersama dengan keluarga kita, entah itu istri, entah itu ibu, ayah, kita berpikir bahwa hanya dengan tatapan mata mereka tuh bisa mengerti apa yang kita rasakan di hati, apa yang kita mau gitu loh. Padahal tuh nggak gitu, semua itu tuh perlu diomongin, perlu diungkapin, perlu dikomunikasikan dengan baik. Jadi kadang, oh iya ya, aku harus ngomong supaya dia ngerti apa sih yang sebenarnya aku mau gitu. Kayak aku kadang merasa kayak ibuku nih gak ngerti-ngerti ya gitu kan. Tapi mungkin, oh mungkin aku harus ngomong dengan cara yang dimengerti oleh ibu, cara yang dimengerti oleh anak, cara yang dimengerti oleh bapak, supaya mereka bisa memahami eh, apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan gitu loh. Menurutku di soal keluarga itu juga menarik banget karena dia juga menampilkan foto keluarganya kan, bagaimana dia yang berjuang untuk mendapatkan seorang buah hati, namun tidak bisa memilikinya dan pada akhirnya orang tuanya juga kayak kasihan kamu besok nggak ada yang nonton kalau kamu sudah tua atau gimana. Tapi itu justru memotivasi dia untuk ya nggak apa-apa, aku akan hidup sehat dan jaga kesehatan. Aku dan istriku kita bisa saling tuntun sama-sama itu tuh menyentuh hatiku sekali gitu loh karena ya memang ya di zaman sekarang tuh banyak yang child free dengan pilihan maupun yang karena kondisi kesehatan mungkin tidak bisa untuk mendapatkan keturunan gitu kan. Dan itu kebanyakan orang akan melihat sebagai, ah sayang sekali ya. Tapi ya misalnya punya pun juga eh, kita nggak tahu gitu loh ke depannya itu gimana. Apakah mereka akan tumbuh menjadi anak yang care setengah mati sama orang tua atau yang orang tuanya memang dimasukin aja ke panti breda gitu. Sedih ya jadi ngomongnya jadi ngelantur kemana-mana. Tapi buatku family itu part yang family itu benar-benar ngena banget sih. Bagaimana kita harus mulai belajar berkomunikasi dengan intensi
iya komunikasi karena di situ dia bilang orang yang sukses hidupnya, sukses pekerjaannya, biasanya dia juga sukses dalam keluarganya. Jadi semuanya tuh holistik gitu. Nggak mungkin orang yang sukses kerjanya, keluarganya nggak baik-baik saja. Biasanya keluarganya baik-baik saja, kerjanya baik-baik saja. Kayak gitu. Itu yang aku tangkep ya. Nggak tahu nih kalau teman-teman yang lain gimana soal improve part of the book. Kalau aku maunya ditambahin part family gitu. Boleh silahkan yang mau menanggapi. Alphonse mungkin, Devon, Feli maupun Kak Tania Halaman maupun oke. Devon. halamannya itu cukup ganggu sih. Kenapa Nomor tuh? di bagian dalam buku soalnya. Hah? Yang mana tuh? Lihat aja Halamannya halamannya di dalam. halamannya di bagian dalam. Biasanya kan halamannya di luar ya. Oh iya. Oh ya ampun. Aku malah nggak ngeh Baru tuh. Karena kan bacanya ini ya sedikit-sedikit gitu. Terus kemarin pakai bookmark gitu. Jadi ini aja kayak baca 5 bab gitu kan. Maksudnya kayak oke, lihat di daftar isi, oh kemarin udah baca yang ini nih, saya yang tentang si Genut dan di Rinjani, terus habis itu mana lagi gitu misalnya, terus mau nyari halaman 48 gitu, kayak nyarinya itu mesti bukanya sampai penuh gitu loh, itu di dalam gitu loh, jadinya cukup mengganggu gitu. Oh wow. Aku bahkan tidak berpikir tentang itu. Halamannya ya, Von ya emang beda sih ya. Ya, Kalau yang lain gimana nih? sampai kemarin lihat beberapa buku, oh ya ini semua halamannya di ini ya, di luar gitu loh, kok ini di dalam gitu, kayak aduh, aneh juga sih gitu. Oke. Ada lagi nggak, Von? Highlights-nya mungkin. Yang lumayan ini sih yang kayaknya lucu aja ya, itu aja sih. Selain itu sih oke lah gitu. Kalau format tulisannya gimana? Sudah menyenangkan kah? Buat orang yang baru baca ini, baru ini ya, nggak biasa baca buku ini, kayaknya bakal seneng banget nih orang. Jadi bener-bener kayak postingan Instagram gitu loh, caption Instagram, karena banyak banget spasinya gitu. Jain banget dah gitu. Kalau yang udah sering baca paling satu hari bakal nih cepet, karena gampang banget. Iya betul. Kak Tania, boleh nih sharing? nggak ada sih, belum ada tuh. Intinya suka ya. Heeh. Mungkin harganya kemahalan. Berarti harganya Iya, 120.000 ya. dia nggak ada. 120.000, 248 halaman, tapi dengan format tulisan yang jarang-jarang, maksudnya bukan jarang-jarang gimana ya, maksudnya spasinya banyak, terus kayak dibikin paragraf per paragraf gitu. Ya, cuman mungkin itu memang karena full color jadi mungkin emang biaya cetaknya. Mungkin kalau mau bisa lebih murah, mungkin bisa ada versi e-book gitu mungkin. Nggak tahu. Book, Google Book yang 10 ribuan gitu ya, seru tuh. Pasti seluruh Indonesia juga banyak yang beli gitu. Oke. Kalau Alphonse gimana nih, Kon? Ada yang bisa kalau dari di-improve aku nggak? sih so far masih enjoy. Mungkin kalau yang buat yang udah full baca, aku pengen aja sih ada nggak yang dimention dokternya dia pas berusaha hamil itu. Kayaknya itu aku nggak nemu ya, tapi aku memang belum baca full sih. Kalau yang lain yang udah baca, nemu yang itu nggak ya? Tapi nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma aku kayak expect itu masuk sini gitu.
yang dia berusaha buat istrinya hamil itu. Aku udah baca caption yang itu sih. Kenapa itu? Alphonse? Oh enggak, ini aja ngarap aja, soalnya aku dulu bacanya yang di blog, aku taruh di link aja sih. Yang ini aku ngarap ada di buku sih itu doang, tapi apa nggak gimana-gimana Oh, banget iya. gitu. Ya Soalnya cuma di ada filosofi Hindunya itu, dan ya karena aku besarnya di Bali itu ngena sih buatku, dan menurutku itu cukup universal kalau masuk ke buku gitu. ya, boleh di-share nggak filosofi Hindunya tuh apa? Ada Kayaknya itu aku yang miss deh yang di part ini, itu. tunggu ya, lebih ke ini sih apa, focus on your mind and action itu. Ntar aku kasih screenshotnya juga di chat. Mhm. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang kita bisa petik dari sharingan Ko Edward ini ya. Terus senangnya lagi aku tuh pada waktu itu tuh sebenarnya rencana mau datang ke acaranya Ko Ruby Alexandro kan yang unboxing hadiah dari Gary V itu mystery box. Tapi di situ ternyata ada Ko Edward lagi duduk sama istrinya dan temannya yang mereka tuh habis kelar acara launching bukunya ini waktu itu di mall apa ya Kuningan City atau apa gitu. Casablanca Iya ya. Kokas, iya Kokas gitu. Jadi aku ketemu langsung sama mereka terus aku bilang, waduh aku sayang sekali nih aku nggak ikut pre-order bukunya. Terus dia nunjuk toko buku di depan di seberang itu. Di situ ada kok bukunya, beli aja dia bilang gitu. Oh terus aku langsung beli dong. Langsung beli dan di tempat aku langsung minta tanda tangan dan foto bareng sama Ko Edwardnya dan istrinya. Terus di buku itu dia nulis tuh Wulan help more people gitu terus ditandatangani. Itu menurutku seneng banget sih kayak wow di Jakarta ini emang kesempatan untuk ketemu penulis itu jauh lebih besar daripada di daerah ya. Maksudnya aku kan berasal dari Malang gitu kan. Itu kalau yang namanya ada penulis datang, waduh itu sudah bisa dipastikan bakalan maksudnya nggak semudah di sini gitu loh nge-reach-nya itu. Kita harus ngantri, kita harus dengerin talk show-nya dulu, kita nggak bisa segampang itu hahaha. Sedangkan ini ya dia lagi duduk-duduk ngobrol terus disamperin terus ya udah minta tanda tangan dan foto kayak yang segampang itu gitu loh. Jadi menurutku spesial banget buku ini gitu loh karena ya aku tidak ikut pre-order tapi bisa dapat tanda tangan langsung di tempat dan foto juga sama orang gitu. Seneng, seneng banget. Iya, dan aku dapat sesuatu dari Korubi juga. Dan Koko Gary V. Koko Gary V. Ya, gitu. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang ingin ditambahkan mengenai buku ini? Mungkin kayak kesan-kesan yang didapatkan setelah kelarin baca buku ini. Mohon maaf, obat. Kesannya Kesan-kesan. ya. Iya, Kak Isela duluan aja. Oh, aku dulu. Oke. Kalau aku sih kagum banget sama cara penulisannya. Sebagai orang yang emang aku juga lumayan suka nulis dari blog, aku sangat suka cara dia menulisnya. Dia bisa mengemas storytelling tentang dirinya, tapi buat pelajaran kehidupan orang lain gitu. Jadi sebenarnya dia semacam kayak life coach sih. Terus dia bisa menceritakan apa ya, hal-hal keseharian kita semua. Terus dia bisa kemas jadi sesuatu yang introspektif buat kita semua. Jadi dia bisa mengemas hal yang sederhana tapi bisa memukau buat para pembacanya gitu. Terus yang kedua, pokoknya selesai baca buku ini, saya jadi sedih. Sedihnya tuh bukan karena kenapa gitu. Tapi sedihnya karena kok habis sih bukunya gitu. Padahal pengen lagi gitu. Kayak ketagihan gak tau kenapa.
itu sih kayak punya daya tarik tersendiri sama terhadap buku ini gitu. Itu sih kesan dan pesan aku. Yang lain ada mungkin? Pesan kalau dari aku, eh jadi apa ya? Dari setelah selesai baca gitu, terus habis itu merenungkan judulnya. Jadi judul bukunya kan mulai mengerti karena hidup bisa jadi karena hidup sebenarnya bisa lebih mudah. Dan tulisannya gitu kan. Jadi ya terus eh aku lihat lagi gitu. Sebetulnya tulisan-tulisannya Edward Suhadi ini kan, iya, sebentar ya, sama sebentar ya sayang, sebentar. Tulisan-tulisannya Edward Suhadi ini kan prinsip-prinsip, oh jatuh, gatel, kenapa? Iya, bentar ya. Maaf. eh Apa tadi? Tulisan-tulisan Edward Suhadi itu prinsip-prinsip hidup yang mm, mungkin kita udah sering dengar gitu. Jadi kayak bersyukur, tidak menyerah, melakukan yang terbaik, membina hubungan baik dengan orang lain. Ya pasti kita sering dengar deh gitu. Kayak udah sering tahu, udah sering dengar. Tapi eh, entah kenapa, walaupun udah sering denger, ya tetap ngena gitu, tetap kena. Mungkin karena ya itu penulis si Edward Suhadi itu dia ceritain pengalamannya dari sudut pandang ya udah pengalamannya dia gitu. Yang relate juga dengan pengalaman kita sehari-hari kan. Maksudnya jadi beda sama kita cuma bukan sekedar dinasehatin dengan omong kosong gitu kan. Tapi dari pengalamannya dia ceritain pengalamannya, lalu dia baru kasih prinsip-prinsip hidup yang dia ambil, hikmah yang diambil dari pengalamannya tersebut. Jadi dan memang walaupun sering dengar, kita mungkin udah tahu gitu, sering diulang-ulang, tapi ya melakukannya nggak segampang itu sih, nggak segampang itu. Perlu kesadaran penuh kita gitu, untuk bisa apa ya, bisa melakukannya, bisa konsisten melakukannya. Dan tapi kalau mungkin susah di awal, tapi kalau kayak itu kan prinsipnya dia di pendahuluan kan dia kasih rubrik itu kan juga awalnya susah. Belajar awal tuh pasti mungkin butuh waktu berapa lama, tapi lama-lama bisa makin cepet ya kayak gitu dia analogikan. Jadi kalau kita sudah mengerti prinsip-prinsip itu, lalu kita berusaha dengan konsisten melakukannya, hidup akan terasa lebih mudah dan ya kita akan jauh lebih bahagia gitu. Dan yang kedua yang aku refleksikan lagi itu eh, ya itu tadi gampang, nggak gampang itu. Kita masing-masing punya masalah masing-masing dan masing-masing apa ya, nggak nggak ada yang satu lebih lebih masalahnya lebih kecil daripada orang lain gitu. Ya udah, kalau memang kita merasa sulit, merasa merasa stres, merasa ya ya gitulah masalah kita bu kayak besar banget gitu, ya pasti ada kalanya gitu, kita merasakan hal itu. Ya jangan jangan malu, maksudnya ya kita butuh bantuan gitu, butuh bantuan dari orang lain atau, eee, dengan ya kayak gini baca buku-buku begini itu akan membantu kita untuk mendapatkan sudut pandang
yang beda. Jadi kayak membuka pikiran kita, kita jadi punya sudut pandang yang berbeda gitu. Mhm. Gitu sih, Kak. Oke, menyenangkan sekali ya. Intinya ya Mhm. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu adalah prinsip hidup gitu. Kalau Feli, Alphonse, dan Devon gimana nih? Boleh nih siapa yang mau duluan? Feelingnya gimana nih setelah kelarin ini buku? Boleh aku duluan? Boleh. Kalau dari aku sih ini bukunya kayak ngerasa kayak kita apa ya, ada kayak teman ngobrol gitu sih jadinya. Jadi kayak Mhm. nggak perlu buru-buru diselesaiin gitu, tapi kalau lagi ada pengen apa ya, kayak pengen ngobrol atau pengen lagi ada masalah apa gitu, bisa kayak lari ke buku ini gitu. Walaupun Mhm. apa, nggak menyelesaikan masalah, tapi kayak ada reminder dan petunjuk untuk mikir, untuk coba selesaiin masalah kayak gitu sih. Jadi kayak berasa punya temen. Devon? Ya, halo, halo. Halo, Apa dengeran. gimana tadi? And setelah menutup buku ini nih, gimana sih kesannya Devon Hmm, overall? Jadi kesana ini ya sebenarnya kayak ya udah jalanin hidup aja gitu loh. Oh, oke. Gak usah terlalu banyak mikirin, karena apalagi di happiness ya, bagian happiness ya, Mm-mm. ngebahas itu banget kan. Jadi Mm-mm. kayak ya udah nggak usah terlalu mikirin yang lain gitu, ya udah jalanin aja gitu loh, lakuin aja apa yang kita lagi lakuin gitu. Oke. Feli gimana, Fel? Feli apakah bisa open mic? Kayaknya nggak bisa nih. Baik. Karena sudah 1 jam, maka aku buka sesi Q&A. Adakah teman-teman yang mau tanya? Ataupun ada yang mau nambahin? Mungkin yang belum baca buku punya kepengenan apa gitu, yang teman-teman di sini yang sudah baca bisa jawab. Anyone? Teresia, Winston Heru, Kak Mute, Kak Alim, Feli, dan lainnya. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang dari tadi udah sharing tentang buku-bukunya. Semoga dari sharingan kita pada malam hari ini, teman-teman jadi tertarik untuk baca bukunya atau at least baca blognya, baca caption Instagramnya juga boleh, follow aja Ko Edward Suhadi. Banyak hal-hal baik yang kita bisa pelajari dan petik dari sharingan Ko Edward, baik di blognya maupun di Instagramnya, apalagi di bukunya. Ini adalah tipe buku yang mungkin akan aku jadikan hadiah ke orang-orang yang aku sayangi, gitu. Terutama mereka yang sedang ya memulai kehidupan baru dalam pekerjaan, dalam pernikahan, ataupun mengalami kesedihan atau kedukaan gitu. Karena memang buku ini adalah sejujurnya teman di dalam segala situasi gitu. Dia sudah lumayan senior ya, maksudnya kayak 40 plus plus gitu kan. Jadi sudah mengalami asam garam kehidupan gitu. Buku ini benar katanya Isela, halus bahasanya, tapi ngajari kita untuk mulai berpikir gitu. Dan mudah-mudahan juga buat teman-teman, terutama yang masih muda, dari buku ini bisa lebih mengerti lagi gitu loh, bahwa sebenarnya
hidup itu ada masanya gitu. Ada masa menuai, ada masa menabur, ada masa bersedih, ada masa bersuka. Jadi kalau seneng ya udah dinikmati aja senengnya. Kalau sedih ya dinikmati sedihnya dan semoga cepat berlalu kesedihannya seperti itu. Oke, adakah satu dua kata yang mau ditambahkan oleh teman-teman sebelum saya tutup? Silakan. Kak Isela, Kak Tania, Feli, Devon, atau Alphonse. Dari aku nggak ada kawan. Udah oke. Oke, Thank you oke. bahasannya. Kak Isela? Tadi aku baca sedikit ada sesuatu yang perlu diingat dan di-highlight benar-benar di kepala bahwa bahagia itu adalah isi kepala gitu. Itu perlu di-highlight sepanjang masa. Jadi jangan terlalu berharap kepada apa yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Itu aja sih. Iya, betul. Aku sangat-sangat ngena di jangan membandingkan masa tua orang dengan masa tabur kamu gitu. Karena kadang kita melihat, ih dia masih 20 udah menikmati banyak hal ini, itu, gitu. Tapi kita nggak pernah tahu backgroundnya apa yang dia harus alami atau dia harus kerjakan untuk bisa sampai di titik itu gitu loh. Jadi itu luar biasa sih buatku, buku ini menyenangkan sekali gitu. Oke, kalau tidak ada lagi karena sudah 1 jam lewat 5 menit, saya akan akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah datang. Kak Alphonse, Devon, Kak Isela, Kak Tania, terima kasih banyak. Kak Mute, Kak Teresia Tanzil, Felicia Iskandar, Winsteru, dan teman-teman yang lainnya, Kak Alim. Sampai jumpa lagi di bahas buku yang berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman besok bisa ikutan lagi gitu. Oke, sampai jumpa. Selamat malam. Yang pengen lanjut ngobrol silahkan ngobrol, tapi saya mohon undur diri dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ul. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dadah. Kak Selamat Ulan. Bahasannya. Terima malam. kasih. Aku matiin crack-nya ya. Kak Vika. Aduh, Kak Vinka. Kak Vinka deh, satu lagi deh. Kak Vinka. Nggak jadi dimatiin crack-nya. Kak Vinka, halo, apakah bisa open mic? Ini lagi mau aku tutup, tapi karena ada Kak Vinka masuk, aku pengen tahu nih. Silahkan langsung dijawab 3 pertanyaan ini. Hal-hal apa saja yang paling menarik dalam buku ini? Bagian apa yang membuat Kak Vinka merasa, this is me, I am now going through this phase. Yang ketiga, kalau ada yang bisa diimprove dari buku ini, apakah itu? Dan kesan apa yang didapatkan setelah selesai membaca buku ini? Halo, maaf, suaraku masuk nggak ya? Masuk. Aduh, Seneng banget Kak Vinka. aduh malu nih telat soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget, aku seneng banget. Tadi aku udah colek-colek Kak Vinka dari awal soalnya. Iya. Bentar. Ada listnya nggak pertanyaan tadi biar bisa baca ya? Oke, aku Di mana? kirim, bentar. Aku kirim di chatnya ini ya, meja hijau ya, biar bisa dibaca. Karena tadi ini berbentuk perbincangan. Oke, itu sudah aku kirim di chatnya meja hijau. Jadi ini Kak Vinka nih, tunggal solo menjelaskan. Wah, bentar. Yang langsung inget kayaknya apa yang bisa diimprove. Yang bisa diimprove sih mungkin halaman ya, jangan di dalam gitu, susah banget kalau mau nyariin buat catat gitu. Kayaknya udah diomongin teman-teman juga ya mungkin tadi. Terus habis itu selain itu apa lagi ya? Tentang footnote gitu, aku udah mention dulu. Ya, Kak Vinka suaranya hilang di aku atau memang semuanya juga nggak dengar? Halo Kak Vinka.
Halo? Suara hilang ya tadi? Oh iya, suaranya hilang tadi. Ini udah muncul lagi. Oke. Sampai mana ya tadi ya? Yang kedengerannya. Kedengerannya tadi terakhir di footnote. Oh iya betul. Mhm. Jadi footnote tuh sayang banget andai kalau dia ditambahin gitu ketika dia bilang, oh suka ini buku gitu, apa baca dari buku gitu kan, ada di situ. Tapi nggak ada gitu loh footnote-nya atau sumbernya yang dimaksud tuh baca buku yang mana ya gitu. Andai ada kan enak tuh kita bisa ngulik lebih dalam gitu. Kita bisa ikut baca buku biar tahu perspektifnya Om Edward tuh kayak gimana. Itu. Jadi kalau yang mau diimprove dua itu sih. Paling nggak biar ada bedanya gitu loh. Sekadar caption Instagram sama kalau di buku gitu. Kalau misalnya di buku bisa berbeda kan senang banget ya gitu. Ternyata ada hal-hal lain kayak gitu. Kayak bacaan lanjutan gitu ya. Further reading gitu intinya. Itu. Jadi biar ada bedanya gitu loh Wulan. Maksudnya kalau sama aja ya kenapa ya gitu. Iya, Gitu. sama aja kayak caption Instagram cuma ditambahin beberapa kalimat kan ini. Terus ini 3 pertanyaan kan ya. Kalau ini mudah dipahami, iya mudah gitu. Maksudnya mudah karena kan memang modelnya kayak berbincang kalimatnya, bukan kalimat-kalimat formal, bukan pakai kalimat yang ngejelimet, yang rumit gitu. Terus selesainya juga aku kayaknya sekitar 1 minggu sih. Emang nggak pengen kayak langsung terus gitu, tapi ya udah gitu 1 minggu selesai. Kalau yang paling menarik sebenarnya kayaknya ketika mulai follow itu yang semua yang di follow itu sudah maksudnya apa yang ada di buku ini udah pernah aku baca semua gitu. Jadi sebenarnya tidak ada surprise gitu, nggak ada kejutan yang kayak gimana gitu, nggak. Cuman jadi lebih menarik karena beberapa tulisan tuh bisa kayak punya makna yang berbeda sekarang gitu. Barangkali karena fase hidupnya, terus barangkali juga oh ternyata udah pernah tahu hal-hal lain kayak gitu. Jadi itu yang justru menarik. Jadi kayak hal yang relatable itu bisa berganti gitu. Enggak sama ketika dulu ketika baca captionnya. Jadi misalnya dibaca tahun depan itu yang didapat bisa beda dengan yang dibaca tahun ini gitu ya maksudnya Kak Tinka ya. Iya betul, yang resonate, yang relatable mungkin bakal berbeda gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Vinka. Ada kah lagi yang mau ditambahin? Apa ya Kalau yang paling ngena buat Kak Vinka apa sih bagian-bagian itu? aku paling suka tuh yang ini rules and exception itu aku suka banget karena berusaha menjalankan itu sejak baca sih kayaknya itu udah ini banget itu halaman 48 tuh. Jadi kadang-kadang kita kebalik-balik gitu kan, yang mana yang rules, mana yang exception gitu. Kita biasa makan enak, bukan makan yang sehat misalnya. Sebenarnya kan exceptionnya itu ya sekali-sekali boleh lah makan yang dalam tanda kutip mungkin sebenarnya nggak sehat-sehat banget tapi enak kayak gitu. Nah, itu yang dicontohin sama si Om Edward tuh di situ. Itu yang menurutku mengena gitu. Jadi banyak hal yang menurutku 2 tahun ini berubah itu karena aku lebih bisa mengaplikasikan itu tadi, membiasakan nggak nyaman tuh nggak apa-apa gitu. Namanya hidup nggak harus selalu senang, nggak harus selalu nyaman. Benar. Latihan menderita kalau katanya Devon.
Oke, latihan Stoik, kedua. stoik, kata stoik gitu. Oh, Stoik. iya, 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 benar, benar, benar. Oh iya, iya, aku tahu konsepnya. Udah deh, Wulan, kayaknya itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Vinka sampai datang malam-malam dan harus berbisik-bisik supaya bisa sharing sama kita-kita di sini. Terima kasih banget loh. Iya, barusan tidur sih Hayu soalnya. Oh iya, oke. Udah balik ke Sidoarjo kah? Sudah, sudah. Oke, oke. Mm-mm. Oke, next time gantian aku yang ikut acaranya lagi ngulik pinjang buku ya. Ya, Iya, terima kasih semuanya. Saya tutup acara pada malam hari ini. Eh, sampai jumpa di acara kita berikutnya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih. Oh.